Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan aku Ika Nasari. Ini udah tag yang ketiga dengan baju yang sama. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan juga penjualan. Nah, klasifikasi pajak atas penghasilan. Jadi definisi pajak penghasilan atau PPh itu ada pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia ataupun juga bisa dari luar negeri. Nah, kategori pajak penghasilan itu dikenakan wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha, dan juga ada dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final itu apa aja sih? Nah, yang pertama penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggota koperasi orang pribadi. Nah, yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian. Itu tidak bakal dikenakan pajak final karena dia akan mendapatkan hadiah undian gitu. Yang ketiga penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, dasar hukum PPh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 1983. Terus ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Jadi setiap ini itu tuh ada pembaruan setiap dasar setiap undang-undang itu pokoknya mengalami 4 kali perubahan. Nah, itu pada tahun 1991, 1994, 2000, dan juga 2008. Penghasilan yang termasuk objek pajak itu ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Selanjutnya ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Terus ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Terus ada dividen, terus ada royalti, terus ada sewa, dan juga penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya itu ada keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. Terus ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh. Terus ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan, terus yang belum kena pajak ya tapi. Terus ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, terus ada imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, terus ada surplus Bank Indonesia. Nah, penghasilan bukan objek pajak. Subjek yang tidak termasuk subjek pajak itu kantor perwakilan negara asing. Nah, itu bukan termasuk subjek pajak. Terus yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama. Yang ketiga ada organisasi-organisasi internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang keempat ada pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada yang ketentuan dari yang ketiga tadi, yang sebelumnya tadi. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak itu ada bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, harta termasuk setoran tunai, penggantian atau imbalan, pembayaran dari usaha asuransi, dividen atau bagian laba, iuran, penghasilan dari modal, bagian laba, penghasilan yang diterima atau diperoleh beasiswa, sisa lebih, dan bantuan ataupun santunan. Nah, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang tidak terutang pajak penghasilan.
Nah, pengecualian ini harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan pajak bertambah nilai. Yang ketiga, impor sementara, dan yang keempat, impor kembali atau yang disebut dengan reimpor. Nah, kesimpulan dari materi ini itu akuntansi pajak atas pendapatan, penghasilan, dan penjualan merupakan aspek penting dalam proses pelaporan keuangan yang bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Pendapatan dan penghasilan yang diterima perusahaan harus dianalisis secara tepat untuk menentukan apakah termasuk objek pajak, dikenakan pajak final, atau merupakan penghasilan yang tidak menjadi objek pajak. Nah, pemahaman mengenai klasifikasi ini tuh sangat penting karena berpengaruh langsung pada perhitungan pajak terutang dan penyajian kewajiban pajak dalam laporan keuangan. Penghasilan yang termasuk objek pajak harus dicatat sesuai ketentuan fiskal dengan memperhatikan perbedaan antara aturan akuntansi dan peraturan perpajakan melalui proses rekonsiliasi fiskal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.